Di tengah pertemuan Junlin dan Qianye, tiba-tiba suasana berubah serius. Junlin dengan tatapan tajam yang mengintimidasi bertanya, "Apa? Ekspresimu itu menunjukkan kau setengah hati dan terpaksa menjadi muridku, bukan?" ujar Junlin dengan nada tegas, membuat Qianye terdiam penuh tekanan. Terkejut dengan pertanyaan Junlin yang disertai tatapan tajam, Qianye bergumam dalam hati, Sial. "Anak kencur ini memang tak pantas jadi masterku, tapi aku tak cukup kuat untuk melawannya sekarang." Dengan wajah terpaku, Qianye tetap meremehkan Junlin. Namun, ia optimis. Selama Bukit Hijau masih ada, kayu bakar takkan habis. Saat kultivasiku pulih, Junlin akan aku tundukkan. Setelah berpikir keras, namun tak berdaya menghadapi rendahnya kultivasi, Qianye akhirnya memberi hormat kepada Junlin. "Saya, Hong Qianye, menyapa Master. Menjadi murid Anda adalah kehormatan terbesar seumur hidup saya," ucapnya patuh. Namun, dalam hatinya, Qianye bergumam licik. Semua ini hanya formalitas sementara. Ia tetap menyembunyikan niat aslinya. Sambil menunduk hormat di depan Junlin, Qianye tampak masih kesal dan tidak sepenuh hati. Dalam hatinya, ia bergumam penuh amarah, "Tunggu saja, ketika waktunya tiba, aku akan membalas penghinaan ini." Meskipun di luar terlihat patuh, Qianye menyimpan rencana tersembunyi untuk membalikkan keadaan. Melihat Qianye menunduk hormat, Junlin tersenyum puas dan berkata, "Mulai sekarang, kau adalah muridku." Xiao Hong mendengar nama barunya. Qianye tampak terkejut. Dalam hati, ia berpikir, "Apa-apaan ini? Aku bahkan kehilangan nama asliku." Diam-diam Qianye memendam rasa kesal sambil membungkuk hormat kepada Junlin. Wajahnya tampak tenang, tapi urat di jidatnya jelas terlihat menonjol, menandakan ketidakikhlasannya. "Hahaha, muridku yang sopan," ujar Junlin. Ia sadar Qianye hampir meledak dalam hati. Tanpa Qianye sadari, Junlin sebenarnya membaca jelas kepura-puraannya. Dengan senyum tenang, Junlin bergumam dalam hati, "Ah, Xiao Hong, berpura-puralah sesukamu. Kalau kau membelot suatu saat nanti, justru akan lebih seru melawan musuh yang lebih kuat," ujar Junlin dengan santai menikmati dramanya sendiri. Tiba-tiba, layar sistem Junlin muncul lagi, memberi selamat atas keberhasilannya merekrut murid baru. Sistem menyampaikan hadiah spesial, mode kultivasi otomatis untuk keterampilan ilahi. "Selamat Master Junlin," ujar sistem, membuat Junlin tersenyum puas dengan pencapaian barunya. Layar sistem kembali muncul, mengabarkan bahwa Junlin memperoleh Heavenly Burial Coffin berisi 108 tingkat yang akan terbuka bertahap sesuai tingkat kultivasinya. Saat ini, Junlin berada di tingkat alat spiritual kelas 3. "Ini baru awal," ujar sistem, membuat Junlin semakin bersemangat. Mendapat informasi dari sistem, Junlin memancarkan auranya dan bergumam, mengingat tahapan kultivasi keterampilan ilahi. Entry, Small Success, Great Success, Perfection, hingga Transcendence. Setiap tahap meningkatkan kekuatan hingga 10 atau bahkan 100 kali lipat. "Perjalanan ini baru dimulai," gumamnya penuh keyakinan. Sistem menjelaskan tingkat kultivasi seperti harta karun terpendam yang mampu menundukkan langit, bumi, dan segala sesuatu secara bertahap. Fase ini juga dapat menyempurnakan makhluk hidup. Dan pada tahap selanjutnya, kultivator akan memiliki kekuatan untuk menundukkan seluruh dunia dan alam semesta. Sistem menjelaskan kepada Junlin bahwa Xiao Hong sebagai murid memiliki bakat yang terdeteksi. Untuk itu, sistem menyediakan 3 hadiah pelengkap. Paket layanan peningkatan gratis, 3.000 Flaming Flame Scripture untuk kultivasi atribut api, serta pil api untuk memperbaiki akar spiritual atribut api dan membangun pondasi tak tertandingi. Semua atribut lengkap ini disiapkan untuk memuaskan Junlin. Ketika sistem bertanya apakah Junlin puas dengan hadiahnya, Junlin tidak langsung menjawab, melainkan bergumam dalam hati. Ia menyadari bahwa hadiah dan artefak sihir yang diberikan sistem memiliki aura yang begitu kuat, bahkan bisa menghancurkan kultivator tingkat Dao dengan sedikit kesalahan. Namun, Junlin juga merasa tak sabar menantikan seberapa luar biasa kekuatan Heavenly Burial Coffin yang akan muncul seiring peningkatan kultivasinya.
Dengan gaya dramanya yang lucu, Junlin tersenyum sendiri seperti bocah kocak. Ia merasa sangat senang dan puas karena hadiah yang ia terima dari sistem memang layak diberikan kepada transmigrator dari suatu negeri. Hahaha, gumam Junlin sambil tertawa kecil sendirian, merasa sangat gembira. Melihat Junlin yang kini menjadi masternya tersenyum sendirian, Qianye tampak kesal dengan tingkah kocaknya. Dengan geram, Qianye bergumam, "Dasar bocah inggusan yang sombong. Setelah berhasil menculikku jadi muridnya, tingkahnya sangat arogan. Aktor komedi angkuh. Tunggu saja pembalasanku," ujar Qianye dengan dendam menyaksikan tingkah Junlin. Hahaha, merasa hawa curiga Qianye yang beringas, Junlin kembali berwajah ludruknya dan berkata, "Hei Xiaohong, kau tidak bisa sembunyikan emosimu. Apa kau masih berpikir aku tidak pantas menjadi mastermu?" ujar Junlin wajah kocaknya, merasakan kebohongan Qianye. Sementara Qianye yang tertangkap basah dalam hati dan pikirannya, menimpali dengan culunnya, berkata, "Wajahku kalau lagi istirahat memang begitu koplak." Qianye ngibul, meskipun masih meremehkan Junlin, bocah kencur baginya. Hahaha, melihat Qianye jelas masih berpura-pura, Junlin mengeluarkan kitab berselimut api sambil berkata, "Kau tampaknya masih ragu padaku sebagai mastermu jika aku tidak menunjukkan sesuatu." Junlin melanjutkan, "Aku akan memberimu teknik kultivasi dari kitab ini sebagai hadiah, karena kini kau adalah muridku." Meski sok patuh dan mengucapkan terima kasih pada Junlin, Qianye sebenarnya sebaliknya. Dalam hatinya, ia bergumam angkuh, "Apa yang bisa diberikan oleh bocah barbar ini padaku?" Qianye meremehkan Junlin, sosok Nasen Sol yang baginya hanyalah orang sombong dari tanah tandus. Sikapnya bagai memiliki dua kepribadian, manis di luar tapi congkak di dalam. Menerima kitab dari Junlin, Qianye memegangnya sambil memejamkan mata. Dalam hati, ia mencibir, apa hebatnya 3000 Flaming Flame Scripture. Teknik rendahan dengan nama norak dan mencolok seperti anime. Meski belum melihat isi kitab, Qianye tetap meremehkan hadiah Junlin. Sikap angkuhnya tak berubah. Melihat ukiran di sampul kitab, Qianye tertegun dan perlahan membaca tulisan yang terpahat di sana. Kitab itu, meski belum dibuka, terus diselimuti kobaran api yang anehnya, tak membakar halaman kitab itu sama sekali. Mata Qianye tiba-tiba terbelalak saat menatap kitab di tangannya. Ia bergumam dalam hati, merasa mustahil bahwa teknik rahasia Reserved Fury Flame yang mampu membawa kultivator menuju keabadian dan dikenal sebagai atribut api tertinggi di wilayah tengah, kini ada di depannya. Kejutan itu membuat Qianye terpaku, tak percaya pada apa yang sedang digenggamnya. Dengan imajinasi agungnya, Qianye tak menduga bahwa teknik Reserved Fury Flame miliknya ternyata tak sebanding dengan 3000 Flaming Flame yang diberikan Junlin. Ia bergumam, masih terkejut bahwa teknik yang dulu dibanggakannya kini terasa seperti sampah dibandingkan kitab luar biasa dari gurunya yang diremehkannya itu. Qianye semakin terkejut, matanya terbelalak saat membuka halaman pertama kitab 3000 Flaming Flame Scripture. Ia menyadari kitab itu sepenuhnya mampu mengubah pemahamannya tentang teknik atribut api, yang jelas berada di tingkat immortal, atau bahkan lebih tinggi, yaitu tingkat Legendary Saint. Ia bergumam takjub, tak percaya kitab itu kini ada di tangannya. Dalam dunia kultivasi, teknik-teknik dibagi menjadi beberapa tingkatan utama: Mortal, Spirit, Profound, Earth, Heaven, Supreme, Immortal, dan Saint. Itulah tahapan teknik dari tingkat kultivasi terendah hingga tingkat kultivasi yang paling tertinggi. Saat membuka kitab itu, Qianye bergumam dalam hati dengan ekspresi aneh. Ia merasa teknik tersebut akan membuat kekuatannya meningkat pesat. Sementara di belakangnya, Junlin dengan gaya ludruk melet lidah sambil cengengesan berkata bahwa ekspresi Qianye menunjukkan kepuasan. "Tampaknya kau senang sekali, Xiaohong," ujar Junlin sambil terus meledek Qianye. Hahaha. Merasa diperhatikan oleh Junlin, Qianye bergaya malu-malu meong dengan wajah sok polos. Ia menoleh dan berkata, "Terima kasih, Master.
Aku sangat beruntung menerima teknik sehebat ini. Namun, dalam hatinya, Qianye masih pura-pura angkuh dan meledek. Bagaimana mungkin aktor ludruk sepertinya bisa memiliki kitab sehebat ini di wilayah terpencil? Gumamnya meremehkan Junlin. Mendengar ucapan terima kasih Qianye, Junlin kembali bersikap polos dan menunjukkan sesuatu yang membuat Qianye terkejut. Junlin memberikan pil merah api kepada Qianye sebagai hadiah kedua karena Qianye telah memahami teknik kitab tersebut. Qianye pun semakin syok dan terbelalak. Mulut menganga dan wajahnya semakin somplak saat menerima pil Fire Origin dari master barunya, Junlin. Hahaha, memang Qianye ini aneh. Pria tapi tingkah lakunya seperti wanita. Sikapnya bertolak belakang 360 derajat dengan seorang pria sejati dengan gaya yang sangat mencolok. Qianye sangat senang menerima pil api yang diberikan Junlin. Meskipun ia terus meremehkan sang master, Qianye tahu betul bahwa hadiah-hadiah itu sangat langka. Melihat tingkah lucu murid barunya, Junlin pun merasa terhibur. Hahaha. Di tengah kesenangannya, Qianye mulai penasaran. Ia bergumam dalam hati, bertanya-tanya bagaimana seorang kultivator di tahap Nascent Soul bisa mendapatkan 2 item langka ini. Bahkan di puncak kekuatannya saat ini, Qianye merasa tidak yakin bisa mendapatkannya. Meskipun begitu, hatinya tetap curiga dan ia masih meremehkan Junlin sebagai masternya. Di tengah pikiran somplaknya sebagai murid pria siluman wanita, Qianye terkejut saat Master Ye bertanya. Junlin berkata, "Xiao Hong, apakah ada yang ingin kau tanyakan atau hal yang belum kau ketahui tentang hadiah yang kuberikan sebagai master?" Qianye menoleh dengan wajah kocak, bingung namun tetap tampak lucu. Hahaha. Dengan gaya sok hormat, Qianye menundukkan kepala kepada Junlin dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki pertanyaan, serta merasa beruntung diterima sebagai murid. Namun, dalam hatinya, Qianye meremehkan Junlin. Ia beranggapan Junlin hanya beruntung dan memberi item langka secara kebetulan, menganggapnya sebagai master bodoh yang tidak tahu apa-apa. Qianye tetap menenangkan diri di hadapan Junlin, berpura-pura hormat padahal bermuka dua. Di balik sikap tenangnya, Junlin sebenarnya tahu bahwa Qianye masih berpura-pura baik di hadapannya. Dengan sikap bermuka dua, Junlin sudah mengetahui bahwa Qianye masih meremehkan dan menganggapnya hanya aktor komedi ludruk yang kocak. Junlin bergumam dalam hati, menyadari sikap muridnya yang tetap tidak menghormatinya sudah ia sadari, meskipun muridnya merasa sudah lebih kuat. Di hadapan Qianye yang masih menundukkan kepala dengan hormat, Junlin menunjukkan sikap berwajah dua yang lebih keren. Dengan santai, Junlin menyarankan Qianye untuk segera meminum pil yang diberikan, agar Junlin bisa mengawasi setiap kenaikan tingkat level milik Qianye. Qianye pun menerima saran Junlin tersebut, meskipun dalam hatinya masih meremehkan. Setelah mendengar perintah dari masternya, Qianye segera menelan pil api yang telah diberikan oleh Junlin kepadanya. Meskipun dalam hati masih tetap meremehkan Junlin, namun Qianye menelan pil itu tanpa ragu. Sambil duduk bersila memejamkan mata, Qianye mulai fokus untuk meditasi. Setelah menelan pil tersebut, dengan cepat ia mengeluarkan aura api yang mengelilingi tubuhnya, berhembus selaras dengan tiupan angin yang ada di sekitarnya. Saat melihat Qianye bermeditasi, Junlin mengamati setiap tingkatan yang akan dicapai. Ia bergumam dalam hati, menyadari bahwa Qianye dengan cepat meningkatkan kultivasinya dari pondasi awal hingga tahap Nascent Soul. Junlin terkejut dengan kecepatan Qianye, merasa senang karena menyadari bahwa Qianye adalah seorang true immortal yang mampu berkultivasi dalam waktu singkat. Saat Qianye mencapai tahap Nascent Soul awal dengan sempurna, ia terkejut dan berteriak, matanya menyala dengan aura merah dan kobaran api. Merasa takjub dengan kecepatan kultivasinya, Qianye masih angkuh dan berencana untuk balas dendam. Ia yakin akan kembali ke wilayah tengah dan menghapus semua penghinaan yang pernah diterimanya. Tiba-tiba, kepulan asap tebal muncul, berkumpul sebagai tanda bahwa peningkatan kultivasi Qianye telah selesai. Dari tahap pondasi awal hingga mencapai puncak Nascent Soul awal dengan sempurna. Usai peningkatan kultivasinya selesai dengan sempurna,
Qianye tampak sok lugu seperti wanita di depan Junlin. Ia meminta maaf jika semangatnya terlalu menonjol, terlihat norak di hadapan masternya. Namun, melihat keberhasilan kultivasi muridnya, Junlin malah berpaling dan mengajak Qianye untuk segera pergi ke sekte Suantian Profound Heaven, bertemu dan menyapa para senior baru Qianye. Dengan seluruh rangkaian proses telah usai, menandakan pula waktu tak terasa sudah sore menjelang malam. Langit yang tenang menyala merah, burung-burung di sana juga tampak kembali ke sangkar mereka. Adegan beralih di luar aula agung sekte Suantian yang megah. Dari langit terlihat jelas anggota sekte berkumpul, bergosip tentang Junlin. Banyak yang membanggakan Master Ye, mengagumi kekuatannya. Mereka menggunjingkan bagaimana Junlin mengalahkan tingkat Nascent Souls hanya dengan satu jarinya, serta menyelamatkan sekte Suantian dari kehancuran berkali-kali. Anggota sekte lainnya pun berpendapat serupa. Bahkan ada yang merasa sangat menyayangkan, tidak bisa menyaksikan saat Master Ye bertarung dan bergabung dengan anggota puncak berkabut. Banyak di antara mereka yang berharap bisa diangkat sebagai murid oleh Junlin yang bagi mereka sangatlah hebat. Di tengah perbincangan anggota sekte, banyak di antara mereka yang sangat berharap menjadi murid pilihan Master Ye. Mereka semua penasaran siapa yang bisa menarik perhatian Master Ye tersebut. Seluruh anggota sekte Suantian berdiskusi dengan bangga tentang Junlin. Tiba-tiba, di tengah perbincangan anggota sekte, sosok tampan yang mereka bicarakan muncul seperti dewa. Junlin turun dari langit dengan gagah, disambut meriah oleh seluruh anggota sekte yang bersorak. Namun, beberapa anggota sekte tampak terpana. Mereka terpesona melihat seorang wanita cantik yang terbang anggun di belakang Master Ye Junlin. Sesampainya Junlin di tanah lapang halaman sekte Suantian, disusul Qianye di belakangnya, anggota sekte lain tampak bingung. Hahaha, mereka heboh, penasaran bagaimana bisa sosok wanita cantik yang tiba-tiba muncul dan terbang begitu dekat dengan Ye Junlin. Semua mata mereka rabun, tak percaya melihat kejadian itu. Namun, melihat banyak anggota sekte Suantian yang terpukau, Qianye malah memasang wajah genit wanitanya. Dalam hati, ia bergumam sambil menggoda, anggota sekte immortal ini benar-benar menyedihkan. Kultivasi mereka semua rendahan, bahkan tidak layak membawa sepatu ke sekte iblisku. Hahaha, ujar Qianye sambil meremehkan anggota sekte Suantian yang ada di hadapannya. Setibanya Junlin dan Qianye di tengah kerumunan anggota sekte, tiba-tiba Yunian, Qianse, dan Dezu berlari menghampiri mereka. Mereka tampak khawatir dan bertanya, "Adik Ye, dari mana saja kau? Kami semua menunggu," ujar Yunian dan anggotanya dengan cemas kepada Junlin. Tiba-tiba, saat terdiam memperhatikan anggota sekte, Qianye dikejutkan dengan sebuah tepukan tangan di pundaknya. Dengan gayanya yang sok jutek, Qianye menyingkapkan kedua tangannya dengan angkuh. Sementara Junlin, dengan wajah aktor komedi ketopraknya, merangkul pundak Qianye yang jutek sambil tersenyum. Junlin berkata bahwa dirinya memperkenalkan Qianye, murid pertamanya. Ia menyebutkan bahwa Qianye bernama Xiao Hong ditemukan dalam perjalanan. Junlin menegur Qianye untuk segera memberi hormat kepada senior yang ada di hadapannya. Mendengar perkataan Junlin yang mengejutkan, muncullah kembali keluarga ketoprak somplak. Yunian pertama kali terkejut dengan sikap cengomangapnya, melotot terkaget-kaget mendengar bahwa orang cantik di sebelah Junlin adalah muridnya. Qianse dengan sembulan melon kembar pulennya tampak cemburu dan pipinya bakpao. Merasa jealous dan bertanya kepada Junlin, dari mana bisa mendapatkan gadis secantik Qianye sebagai murid? Ahai, hahaha. Melihat Qianse yang sangat cemburu, keluarlah wujud asli dari Qianye dengan aura api somplaknya. Dirinya menunjuk Qianse dan mengatakan dengan tegas hingga membuatnya melongo bahwa dia adalah seorang laki-laki tulen, bukan wanita. Hahaha. Asli ngakak. Mendapat tekanan dari tingkat kultivasi Qianye, Qianse tampak merinding, begitu ehem. Tubuhnya menggeliat kepanikan, gemetar, wajahnya panik melongo terkejut.
menyadari bahwa murid adik Ye adalah kultivator Nasen Soul. Hahaha. Namun komedi ludruk belum usai, justru berlanjut. Melihat Qianye membuat Qianse yang aduhai panik ketakutan, Junlin dengan tingkah kocaknya mengelepak kepala Qianye hingga membuat Qianye tampak somplak dengan kocaknya kesakitan. Bersuara laki-laki culun di hadapan Qianse yang aduhai namun melongo. Hahaha. Mendapat keplakan kayak tempurung batok kelapa garing, Qianye menundukkan wajah dan memberi hormat kepada Qianse si cantik yang aduhai tapi sedang salah tingkah. Saat itu Qianye bergumam kembali dalam hatinya menahan kesal. Dirinya merasa sial dan pasti akan membalas penghinaan tersebut dengan angan-angan ketika ia mencapai tahap Deity Transformation. Gumam Qianye yang batok kelapanya habis ditepak Master Ye dengan kocaknya. Hahaha. Melihat perkenalan sudah selesai, Junlin kemudian berkata kepada Yunian dan juga Qianse. Dirinya akan membawa muridnya yaitu Qianye untuk tinggal bersamanya kembali ke puncak berkabut. Sementara Yunian yang telah mendengar ucapan adik Ye mengizinkan Junlin untuk kembali ke puncak tersebut. Ketika Junlin dan Qianye terbang ke langit, Yunian dan Qianse tampak menatapi mereka. Yunian begitu heran dan penasaran, bertanya kepada Qianse, dari mana adik Ye bisa menemukan murid di tahap Nasen Soul? Itu hal yang luar biasa. Sementara Qianse di sebelah Yunian menjawab dengan cemburu, dirinya merasa tidak mustahil bagi adik Ye dengan cepat bisa membawa banyak hal yang sulit dipercaya. Ujar Yunian dan Qianse yang saling berdiskusi menatap kepergian Junlin dan muridnya. Sementara adegan kembali berpindah ke puncak berkabut, tempat dari sekte Xuantian yang diperlihatkan. Di sana tampak sebuah pintu reot dan bobrok, terbuka kecil seolah menyambut kedatangan penghuni. Di sanalah komedi kocak somplak kembali pecah. Sesampainya Junlin dan Qianye di puncak berkabut, wajah Qianye langsung melongo culun penuh ekspresi. Dengan muka penuh penolakan, ia berterima kasih dengan terpaksa setelah melihat puncak bernama indah, namun suasana tandus bobrok. Junlin mempersilahkan tempat itu seolah istana megah, sementara Qianye hanya bisa menerima dengan hati somplak. Namun ternyata di hadapan Junlin yang dengan santai mempersilahkan, Qianye menatap area dan bangunan itu seperti kuburan tandus kapal pecah. Dengan ekspresi penuh keterkejutan, Qianye mengeluh kepada Junlin. Bagaimana tempat seperti ini bisa dibilang layak? Ini bahkan tidak sebanding dengan sekte iblisku. Ia bertanya serius, apakah aku benar-benar harus tinggal di kuburan tandus ini? Dengan wajah blonculun dan mulut pelo, Qianye ternganga celong tanpa bisa berkata apa-apa. Sementara Junlin melangkah santai masuk ke dalam, ia mengingatkan Qianye, hanya orang lemah yang selalu mengeluhkan lingkungan mereka. Junlin menambahkan, orang kuat sudah lama belajar beradaptasi. Ujar Junlin dengan nada serius kepada Qianye yang tampak somplak. Usai Junlin selesai bicara, ia melanjutkan penjelasannya kepada Qianye bahwa Qianye harus membersihkan seluruh tempat itu sendiri. Tanpa basa-basi, Junlin langsung terbang ke langit meninggalkan Qianye sendirian di puncak berkabut. Qianye bergumam kesal dalam hati sambil menatap Junlin yang pergi. Meski pahit, aku akan bertahan. Tapi tunggu saja, kalau kultivasiku meningkat, aku pasti akan balas dendam pada master sampah itu. Ujar Qianye dengan wajah dongkol penuh tekad. Hahaha. Adegan bergeser ke malam hari, langit tampak begitu indah dan damai. Jutaan bintang bertaburan menghiasi cakrawala, memberikan suasana malam yang tenang dan mempesona. Di tempat megah nan mewah, kediaman para anggota sekte Feather Transformation yang terletak di provinsi bagian tengah terlihat jelas. Dalam aula besar, seorang pria tampak bersujud di hadapan ketua sekte agung yang duduk angkuh di atas singgasana megahnya. Sebuah papan nama dari kayu diperlihatkan, bertuliskan nama seseorang dengan huruf berlumur tinta yang masih segar. Papan itu tampak retak dan hancur, terselip di genggaman erat tangan seseorang. Di atas kursi singgasana megah, terduduk seorang tokoh terkemuka provinsi, menatap papan nama retak di tangannya dengan sorot tajam. Ia berada di tengah aula warisan sekte Feather Transformation dengan status agung sebagai Revered Sun Sovereign. Di hadapan tokoh terkemuka itu, seorang pria muda bersujud penuh rasa khawatir.
Ia memohon maaf kepada Master Agung yang dihormatinya, merasa bersalah atas hilangnya tetuamu, yang dianggap akibat kelalaiannya sendiri. Pria itu menjelaskan, tetuamu telah ia minta mengantarkan pil Nasen Soul, hadiah yang awalnya ia siapkan untuk ayahnya. Dengan ketakutan, ia memohon izin untuk pergi, ingin memastikan keadaan ayahnya di tanah tandus asalnya. Mendengar permintaan murid di hadapannya, yang ternyata adalah Chen Xiao, anak dari ketua sekte Chen Yunhai, Master Agung itu berkata kepada Xiao Er, bertanya dengan tegas, apa alasan dan sebab Chen Xiao diangkat sebagai muridnya? Dengan wajah penuh kecemasan dan ketakutan, Chen Xiao menundukkan kepala di depan masternya. Keringat dingin mengucur. Ia menjawab pertanyaan sang master, layaknya sebuah pertanyaan bagi sang master, bertanya, apakah alasan diangkat dirinya sebagai murid? Apakah karena tubuh solarnya atau kemampuannya sebagai penghantar yang berpotensi untuk menjadi seorang immortal? Dengan wajah kelam dan mata merah mengerikan, master tersebut berbicara dengan suara berat kepada Chen Xiao. Sambil menghancurkan papan nama di tangannya hingga berkeping-keping, sosok itu menjelaskan bahwa alasan pertama adalah tetuamu, namun alasan kedua adalah ambisinya. Sebagai seorang master yang kejam, ia mengingatkan Chen Xiao bahwa jika ingin memperoleh kekuatan besar, maka dirinya harus rela mengorbankan apapun, termasuk nyawa keluarganya sendiri. Doktrin masternya kepada Chen Xiao. Kembali duduk di kursi singgasananya. Sosok master yang kejam itu berkata lagi kepada Chen Xiao. Ia menegur Chen Xiao agar tetap fokus dan berambisi untuk persiapkan diri menjelang kompetisi antar murid. Master itu juga menjelaskan kepada Chen Xiao bahwa jika mampu menghabisi murid lainnya dan merebut gelar juara, maka Chen Xiao akan mendapatkan prioritas sumber daya dari sekte. Dengan terus mencuci otak muridnya, master itu menegaskan bahwa tujuan tersebut harus dicapai dengan cara apapun. Namun mendengar perkataan dan perintah dari gurunya, Chen Xiao begitu panik, namun berusaha membantah. Dirinya mencoba untuk memberikan alasan kepada masternya. Namun baru satu kata diucapkan, langsung dihentikan oleh masternya. Dengan tatapan master kejam terhadapnya, Chen Xiao hanya ketakutan tetap menunduk. Masternya mengatakan kepada Chen Xiao membentak keras bahwa tidak ada alasan tapi-tapian yang ingin ia dengar dari Chen Xiao. Dirinya mengatakan kepada Chen Xiao tidak perlu memikirkan sekte ayahnya karena sekte ayahnya akan diselidiki oleh masternya dengan mengutus orang suruhannya. Ujar masternya kepada Chen Xiao sambil terus menatap menyeramkan untuk tetap fokus merebut gelar juara pada ajang kompetisi. Mendengar ucapan dan perintah mutlak dari masternya, Chen Xiao tak mampu membantah dan menentang. Dirinya lalu bangkit tetap tertunduk di hadapan masternya, sambil mengucapkan sumpah sebagai murid sejati bagi masternya, bahwa ia mengerti dan akan berfokus pada kompetisi mendatang. Kemudian berjanji tidak akan mengecewakan master di hadapannya. Ujar Chen Xiao yang begitu tunduk pada sang master. Sementara itu adegan kembali berpindah pada keesokan di pagi hari yang cerah, di mana langit pagi berawan cerah menyegarkan, dengan mentari menyinari puncak berkabut sekte Xuantian. Di halaman depan gubuk yang reot dari puncak berkabut, saat itulah terlihat Junlin tengah berbaring santai di kursi goyangnya. Disinari mentari pagi yang cerah dan udara yang berhembus lembut, Junlin tampak memejamkan mata sambil bersantai di halaman sektenya. Beberapa saat kemudian Junlin membuka mata, dengan wajah somplaknya berteriak lembut dan berkata, Xiao Hong, apakah yang kupinta sudah selesai? Aku sudah tidak sabar lagi menunggu terlalu lama, ujar Junlin kepada Qianye, muridnya, di dapur. Tak lama kemudian, Qianye keluar dari dapur dengan sajian sate daging untuk Junlin. Namun, meskipun tampak lembut, hatinya kesal. Ia bergumam dalam hati, mengkritik Junlin yang terus memikirkan makanan dan kenikmatan duniawi. Padahal sebelumnya Junlin berpesan agar tidak mengeluh tentang lingkungan. Setelah menerima sate dari Qianye, Junlin berubah jadi aktor ludruk. Ia maruk menikmati 2 tusuk sate dengan wajah bahagia sambil mengunyah belepotan dan memuji rasa lezatnya. Dalam hati ia bergumam, wow, satenya luar biasa enak. Bumbu rahasia Tongzi benar-benar hebat.
Junlin terus mengoceh bahagia, meski jelas bumbunya tak ada yang rahasia. Hahaha. Junlin terus mengunyah sate sambil ngoceh ngawur, lalu menawarkan Qianye untuk mencobanya. Namun, Qianye dengan wajah culun menolak Sok Jaim meski perutnya keroncongan. Ia ceramah Sok Iye, bilang sudah mencapai tahap puasa penuh dan tak tertarik makanan duniawi. Padahal jelas banget kalau dia cuman gengsi. Hahaha. Mendengar Qianye sok jual mahal, Junlin dengan mulut belepotan sok ngambek. Dia sodorkan tusuk sate sambil bilang, kalau Qianye nolak berarti nggak hormat pada master. Junlin ngoceh, apa gunanya kultivasi kuat kalau nggak makan? Qianye sok jaim lagi, tapi tangannya pelan-pelan ambil sate sambil bilang lebay, baiklah master, aku akan makan jika dipaksa. Junlin ketawa somplak, hahaha. Sambil buka mulut dan lahap sate, Qianye sok cut kunyah daging sambil bergumam dalam hati. Dia ngejek Junlin sebagai master abal yang unik tapi aneh di dunia kultivasi. Qianye bahkan remehkan Junlin sambil mikir apa sih bagusnya sate daging yang dimakan itu. Wajah jaimnya nggak nyangka rasa sate bikin dia kepo, tapi hatinya tetap nyinyir somplak. Saat sepotong kecil sate dikunyah, mata Qianye mendadak melotot, wajahnya merah merona, mirip cewek malu-malu. Dalam hati dia bingung, kok rasa sate ini luar biasa banget. Pipinya makin panas, tapi dia tetap jaim sambil berusaha nggak kelihatan menikmati sate itu. Gumaman hatinya berbanding terbalik sama ekspresi culunnya. Dengan gaya so imut dan gemulai, Qianye sukses kena efek ketoprak Junlin. Sikap maco langsung sirna, diganti wajah merah merona kayak tomato. Sambil memejamkan mata, dia bergumam rasa sate ini super lezat, bahkan mengingatkannya pada kebahagiaan masa kecil. Qianye tenggelam dalam kenikmatan, lupa sama sekitar, mukanya makin cute nggak jelas. Hahaha. Di depan Qianye, Junlin menatap dengan wajah kocak dan mata pelo. Sambil belepotan mengunyah sate, dia bertanya, "Hei Xiaohong, sate itu enak banget ya, tapi kok sampai nangis segala kayak bancos?" Hahaha. Junlin makin heran lihat muridnya yang sikapnya aneh. Seolah rasa satenya bikin dia terharu banget. Komedi ketoprak makin menjadi di puncak berkabut. Hahaha. Qianye terus fokus mengunyah sate tanpa menggubris pertanyaan Junlin. Dengan mata terpejam dan air mata menetes, wajahnya tersenyum ala wanita jadi-jadian. Sikapnya makin bikin suasana kocak. Sementara Junlin hanya bisa menatap dengan heran, bingung apa yang sebenarnya terjadi pada muridnya yang tiba-tiba berubah drama sinetron itu. Hahaha. Qianye teringat masa kecilnya yang kelam, saat ia kelaparan dan hanya bisa bermimpi mencicipi sepotong kecil daging. Baginya, itu adalah kebahagiaan tak terlukiskan. Dengan hati pilu, ia bergumam mengenang masa kecil yang penuh kesusahan, saat giginya masih ompong, sambil menikmati daging yang kini terasa seperti impian yang akhirnya terwujud. Qianye melanjutkan lamunannya, bergumam dalam hati tentang masa lalunya. Saat ia mulai menapaki jalan sebagai seorang kultivator, ia menyadari bahwa segala hal yang dulu ia lakukan dan nikmati kini telah berubah. Hidupnya terasa begitu berbeda, meninggalkan jejak masa lalu yang penuh perjuangan. Qianye teringat masa ketika menjadi ketua sekte iblis yang hanya fokus pada pertarungan dan merenggut nyawa. Ia terus mendaki jalan seni bela diri tanpa peduli pada kebahagiaan hidup. Kini, ia mengingat kata-kata Master Ye yang benar adanya, kultivasi keabadian yang mengorbankan kenikmatan hidup sederhana. Lantas untuk apa semua itu? Gumam Qianye. Kini ia mengerti maksud perkataan Junlin sebagai masternya. Tanpa sadar, Qianye yang masih memejamkan mata, tubuhnya kembali mengeluarkan kobaran api dahsyat. Junlin yang melihat aura muridnya terkejut dan bergumam bahwa Qianye telah menembus tingkat kultivasi dari Nascent Soul awal ke Deity Transformation dalam sekejap. Sambil mengunyah sate, Junlin merasa semakin terkejut karena muridnya dapat mencapai tingkat tinggi hanya dengan memakan satu tusuk sate. Hahaha. Ketika membuka mata lebar-lebar, Qianye terkejut dan tampak diam, menyadari kobaran api dari kultivasinya yang meningkat. Aura api yang dahsyat menyelimuti sekujur tubuhnya. Master Ye semakin bertingkah kocak, masih belepotan mengunyah sate,
malah nambah 2 tusuk sate lagi masing-masing di kedua tangannya. Hahaha. Dengan senyum lebar belepotannya, ia mengucapkan selamat kepada Qianye. Wah, Xiao Hong, selamat atas keberhasilanmu. Kau langsung mencapai Deity Transformation hanya dalam sekejap. Aku senang, kultivasimu hampir menyamai milikku, ujar Junlin kepada Qianye. Mendengar ucapan selamat dari Master Ye, Qianye menoleh dengan tatapan sinis. Bergumam dalam hati, ia tak menyangka hanya dengan 1 tusuk sate bisa mencapai Deity Transformation begitu cepat. Semakin berambisi, Qianye menatap Junlin dengan mata tajam dan berpikir dalam hati bahwa hubungan absurd ini seharusnya segera diakhiri. Ujar Qianye membenci Master Ye. Seiring waktu berlalu di sekte Suantian, Misty Peak, Qianye yang telah tinggal bersama Master Ye selalu bersikap berkebalikan dari ucapannya. Junlin, master pengangguran, santai memakan semangka sambil memerintah. Qianye, si wajah cantik pria 2 muka, kesal tapi kocak mematuhi perintah untuk memijit master somplaknya. Meski hatinya terus mengumpat. Hahaha, dengan gaya aktor ketoprak komedian, Junlin berdiri dengan tubuh bantetnya. Ia berkata pada Qianye, hari ini cerah sekali. Sebagai hadiah karena kau menyelesaikan tugasmu, aku akan mengajakmu ke tempat spesial bernama Dope Spot, ujar Junlin sambil tersenyum somplak. Membuat Qianye setengah penasaran, setengah malas. Junlin langsung mengajak Qianye menuju Dope Spot. Terbang rendah melewati hutan rimba yang asri. Di bawah teduhnya pepohonan lebat dan langit biru cerah, mereka melaju dengan cepat. Junlin tampak memimpin jalan, sementara Qianye mengikuti Junlin dari belakangnya. Di tengah perjalanan, Qianye yang terbang mengikuti Junlin di belakang mulai bergumam dalam hati dengan ekspresi maniak harta karun. Dirinya penasaran, bertanya-tanya apakah Master Ye Junlin membawa Qianye ke tempat di mana Junlin menemukan jackpot artefak gila-gilaan. Pikiran Qianye terus dipenuhi asumsi liar tentang tujuan perjalanan itu. Dan ketika kegembiraan Qianye yang meluap-luap, tiba-tiba di sampingnya dan Junlin yang sedang terbang, muncul pria yang diketahui adalah Chen Xiao. Dengan santai, Chen Xiao terbang melayang mendekat, lalu menyapa mereka berdua sambil tersenyum, terbang beriringan di langit. Ketika terbang melayang dengan tubuh mungil seperti tuyul, Junlin menyadari kedatangan Chen Xiao, anak dari Chen Yunhai. Ia bergumam dalam hati merasa sial karena Chen Xiao, seorang kultivator Peak Divine Transformation, juga menuju tempat yang sama. Junlin berpikir licik bahwa ia tak boleh membiarkan Chen Xiao menuju Dope Spot lebih dulu, atau tak ingin Junlin mempermalukan dirinya. Sambil tersenyum tipis, ia merencanakan langkah selanjutnya. Melihat Chen Xiao terbang cepat di depannya, Junlin memperlambat laju terbang dan berseru, "Hei bocah somplak, mau jadi bawahanku nggak?" Sambil mengacungkan jari tengah. Chen Xiao yang mendengar ucapan konyol itu langsung naik pitam, urat di jidatnya menonjol, dan berkata dengan kesal bahwa Junlin adalah orang songong karena memerintah orang asing seenaknya. Junlin malah tertawa puas. Hahaha. Junlin ternyata tahu bahwa memang benar pria di depannya adalah Chen Xiao, putra dari ketua sekte Chen Yunhai yang pernah ia bumi hanguskan sektenya. Dengan sikap angkuh, Junlin menghentikan lajunya, lalu mulai memancing amarah Chen Xiao sambil meremehkannya tanpa ragu. Tatapannya penuh ejekan, seakan menikmati setiap reaksi yang mungkin muncul dari Chen Xiao. Layar sistem tiba-tiba muncul di depan Junlin. Sistem memberitahu bahwa ia baru saja memancing amarah Boss Peak Divine Transformation. Tak hanya itu, sistem mengaktifkan skill kekuatan Junlin untuk menghadapi Chen Xiao, lalu memberi kejutan. Boom! Selamat MC, Anda telah naik level ke Early Body Fusion Stage. Ujar sistem, memberikan selamat dengan penuh kejutan.
Dalam sekejap, Junlin yang masih terbang di langit mengaktifkan jurus Human King Seal. Sebuah tangan raksasa, tampak seperti milik dewa, muncul dengan kekuatan dahsyat. Tanpa ragu, tangan itu langsung menggeplak Chen Xiao di depannya seperti memukul lalat, menunjukkan betapa mengerikannya jurus tersebut. Dalam sekali tepukan, tangan raksasa Human King Seal yang menyala-nyala itu langsung membuat Chen Xiao gepeng seketika. Tubuhnya terlihat seperti ayam penyet yang baru saja dihancurkan dengan brutal. Melihat Junlin mengeluarkan kekuatan mengerikan, Qianye yang terbang di belakangnya tampak syok dengan wajah koplak. Ia tak menyangka dan penasaran sejak kapan Junlin, masternya, menyembunyikan kekuatan sebesar itu dengan suhu panas luar biasa. Qianye bahkan merasa kasihan pada Chen Xiao yang keok seketika, menggumam ketakutan sambil merinding melihat sosok Junlin yang mengerikan. Usai mengubah Chen Xiao jadi perkedel, Junlin dan Qianye kembali terbang di langit. Junlin tersenyum somplak sambil berkata bahwa mereka telah melewati wilayah Boss True Immortal, pemimpin sekte iblis tingkat tinggi. Mendengar itu, Qianye yang terbang di belakangnya merasa kikuk dan bertanya penuh penasaran. "Master, apakah yang kau maksud itu adalah Legendary Secret Realm?" ujarnya dengan wajah bingung. Junlin dan Qianye akhirnya tiba di depan portal Black Hole berkelap-kelip, dikelilingi cahaya bintang. Saat melangkah masuk, Junlin berkata, "Ayo, Xiaohong, kau seharusnya sadar. Ini waktunya membuka matamu dan melihat kejutan di dalam Black Hole ini." Junlin berbicara sambil mereka berdua memasuki Secret Realm yang memancarkan aura misterius. Begitu kepala mereka melintasi Secret Realm, Junlin tersenyum santai, menunjukkan bahwa ia sudah akrab dengan tempat itu. Sementara di sebelahnya, Qianye hanya bisa melongo kebingungan, mencoba memahami tempat aneh yang kini terbentang di hadapannya. Ketika Junlin dan Qianye melangkah masuk, mereka disambut pemandangan menakjubkan di dalam lubang hitam itu. Tersembunyi di baliknya, ada dunia penuh kemeriahan yang modern, tentu sangat berbeda dari alam Kunlun, tempat tinggal mereka selama ini. Di tengah kemeriahan kota yang modern dan penuh hiburan, Junlin dan Qianye tampak mencolok dengan pakaian unik mereka. Dengan bangga, Junlin menjelaskan bahwa inilah tempat asalnya, di mana orang dapat bebas memilih jalan hidup mereka. Qianye, yang awalnya mengira ini dunia jackpot Secret Realm, tertegun melihat dunia asing itu. Kekagumannya tumbuh, baik terhadap tempat itu maupun sosok Junlin yang kini tampak seperti dewa dalam mimpi. Stay tuned Sobat Klonime, jangan buru-buru skip ya. Yui and tim Klonime akan segera menghadirkan update terbaru untuk kalian. Chapter 6 dan Chapter 7 tayang hari ini juga loh. Jangan sampai ketinggalan ya sob.